Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini kita akan memulai beberapa analisis statistik. Pertama dengan menggunakan software Excel. Software ini yang sering banyak dipergunakan untuk menganalisis informasi-informasi statistik. Nah, jadi kalau kita buka Excel seperti berikut ya, kemudian kita bisa mengetik data dalam Excel ini. Ini misalnya data yang kita ketikkan bahwa ini adalah data pengukuran stok karbon di vegetasi mangrove. Ini hanya vegetasinya ya. Pada di sini ada 21 stasiun. Nah, ini hasilnya untuk stasiun 1 atau plot pertama. Dalam plot mangrove ini 10 kali 10 ya, dan ini sudah dikonversi dalam ton per hektar, ada 172,5 hektar. Nah, yang kedua 72,3 hektar. Nah, pertama yang perlu kita pahami di Excel, kita harus paham bahwa Excel kita itu memakai untuk nilai desimal memakai titik atau koma. Jika kita pakai untuk standar internasional itu menggunakan desimal, itu menggunakan titik. Nah, sedangkan kalau Indonesia ini koma. Jadi kalau ini misalnya saya coba pakai koma 172,5. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau kita pakai titik 172.5. Nah, ini langsung bergeser ke kanan. Nah, bergeser ke kanan ini menunjukkan bahwa data ini teridentifikasi sebagai number. Nah, tapi kalau ini pakai koma, ini tidak geser ke kanan, ini berarti identifikasi dalam data ini teridentifikasi sebagai teks. Nah, sehingga kita tahu bahwa koma di sini untuk Excel ini kita pakai titik. Nah, untuk desimal ya. Terus seandainya bagaimana kita misalnya ingin merubah dari titik ke koma, kita bisa di sini ya, di bagian yang kosong klik kanan, kemudian klik ini customize the ribbon ya, kemudian ini advance. Nah, di advance ini ya, di sini ini use system separator. Nah, di sini untuk merubah dari desimal itu titik atau koma. Ini kita bisa merubahnya di sini. Dan ini di sini terlihat bahwa desimal itu dengan menggunakan titik. Kemudian di sini kita akan menghitung, menganalisis beberapa deskripsi statistik dalam Excel. Di sini kita menggunakan fungsi insert function. Jadi ini kita bisa melihat di sini ini. Nah, ini ya, ini insert functionnya kita bisa melihat ini. Nah, ini ada beberapa informasi yang ingin kita lihat atau kita hitung dari data ini. Ya, dari data mulai stasiun sampai 1 sampai 21 ini. Ya. Pertama jumlah ya, kemudian count ini banyaknya data, kemudian large yang pertama, jadi data yang terbesar pertama, large kedua, data terbesar yang kedua, small pertama, data terkecil pertama, kemudian minimum terkecil, maksimum, kemudian min rata-rata, median nilai tengah, kemudian mode ya, nilai yang sering keluar, range data ini, standar deviasi, sampler, kemudian varian, standar error, kurtosis, quickness, sama confidence level. Nah, ini kita akan cari. Bagaimana caranya? Kita bisa untuk pertama sum itu kita bisa klik ini ya, ini. Kemudian di sini kita bisa cari, kita pilih yang di sini, langsung bisa kita ketik di sini. Karena sum itu jumlah ya, ini sum, go. Nah, oke. Nah, ini oke-nya. Ini yang kita masukkan jumlahnya ini kita masukkan bahwa kita jumlah semua data mulai dari stasiun 1 sampai 21.
Oke, enter. Ya, kemudian oke. Nah, ini jumlahnya. Nah, kalau bagi yang sudah hafal itu kita tidak usah mengeluarkan insert function ini, jadi langsung sama dengan kita ketik sum kurung buka. Nah, kita arahkan kursor ke ini, ke B4. Kemudian shift kita tekan, dari shift kita tekan baru kita arahkan pakai panah ke bawah. Terus sampai semua data masuk, kemudian baru kita enter. Nah, ini sama saja. Nah, kemudian kita count juga seperti itu, count. Nah, kita bisa juga kita arahkan ke sini. Ini pemilihannya kita bisa pakai mouse atau pakai keyboard ya. Ini. Jadi kalau keyboard ini mengarahkannya shift ditekan, kalau mouse kita tinggal drag seperti ini namanya drag ya, kita sorot. Atau kalau mouse kita arahkan ke atas kemudian shift ditekan baru diarahkan ke bawah. Nah, jadi di sini ada 21 data. Kemudian lux kita bisa sama dengan kita buka di datanya, kita sorot. Nah, kemudian di sini ini ikuti sesuai dengan yang di bawah ini koma. Nah, kalau yang berarti berbesar yang pertama 1, kemudian enter. Nah, ini jadi nilai yang terbesar pertama 186,62. Nah, kalau yang kedua ya, ini kita drag, kita pilih, kemudian koma 2, terbesar kedua, begitu seterusnya. Ini hasil analisis ya secara manual untuk semua deskripsi statistik. Nah, kalau kita ingin melihat formulanya di sini ya, kita tinggal di sini Anda ke menu formulas ini, kemudian ini show formulas. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sum itu jumlah ya, jumlah dari ini semua. Kemudian count itu adalah banyaknya data ya dari semua ini, tadi ada 21 tadi. Kemudian log yang pertama ya, jadi data yang terbesar yang pertama. Kemudian ini data terbesar yang kedua, ini data terkecil. Kemudian ini minimum mulai data yang stasiun 1 sampai 21, maksimum data yang tertinggi mulai stasiun 1 sampai 21, rata-rata ini pakai average. Jadi average mulai stasiun 1 sampai 21, kemudian median stasiun 1 sampai 21, kemudian mode nilai yang sering keluar ya. Kita bisa melihat untuk nilai yang sering keluar ini tidak ada angkanya, ini tidak diidentifikasi karena di sini tidak ada data yang sama. Nah, semuanya data ini satu, sehingga tidak ada data yang sering keluar, semuanya hanya sekali-sekali. Gitu. Kemudian di sini range data ini, di sini kita lihat bahwa ini maksimum kurangi minimum. Kemudian ini standar deviasi ya. Kemudian ini varian datanya. Kemudian standar error ini kita tahu di sini adalah standar deviasi dibagi SGRT dari jumlah data. Kemudian ini kurtosis, ini quickness, ini kemudian ini confidence level di sini ya, bahwa confidence karena kita 95%, 0,05, standar deviasi, count data. Nah, ini kalau kita ingin secara manual. Nah, sedangkan kalau kita ingin ini secara otomatis ya, kita bisa menggunakan ini. Jadi Anda ke data, kemudian Anda ke ini ada data analisis ini. Kalau
data analisis ini belum keluar ya, atau belum ada toolsnya, caranya adalah klik kanan pada bagian yang kosong, kemudian klik customize the ribbon ya, ini kemudian add-ins, pilih add-ins, kemudian go. Nah, di sini ada analisis toolpath. Analisis toolpath ini yang dicentang kemudian di OK. Nah, setelah di OK dia akan keluar ini data analisis. Nah, di data analisis tools inilah kita bisa secara otomatis mengeluarkan deskripsi statistik. Kita klik ya, kemudian deskripsi statistik kita pilih OK. Nah, kita masukkan inputnya, input range-nya ini ya, mulai dari data di stasiun 1 sampai 21, kemudian OK. Nah, kemudian ini outputnya, output. Nah, kalau kita pilih ini, output bisa kita tentukan, misalnya outputnya di sini ya. Tapi kalau kita pilih ini new sheet, worksheet, jadi dia ada pada sheet yang baru, sheet yang baru ini. Nah, ini saya keluarkan di sini ya, gitu. Saya pilih ini, saya taruh di sini. Kemudian ini sesuai dengan kebutuhan apa yang kita mau keluarkan. Nah, ini misalnya ini ya, lag yang pertama, small yang pertama, kemudian ini confidence level performance seperti yang tadi kita analisis ya, pada 95%. Kemudian setelah itu kita OK. Nah, kita lihat ini hasilnya. Nah, kita bisa bandingkan antara yang otomatis dengan manual ya. Nah, di sini kita lihat bahwa data kita ini komanya bisa banyak, bisa sekian sampai 5 atau 10 angka di belakang koma. Nah, kita kalau ingin hanya 2 atau 1 di belakang koma, kita blok ya, kemudian klik kanan, format, pilih format cell ya. Nah, di sini kemudian pilih ini number. Nah, di number ini pilih number. Nah, kemudian ini desimal, berapa angka desimalnya. Kalau ini 2 desimal, nanti ada 2 desimal. Kalau kita 1 ya ini akan 1. Saya pilih 2 aja di sini, kemudian OK. Nah, ini hasilnya. Kita bisa bandingkan antara yang manual dengan otomatis ini, nilainya sama. Selanjutnya, bagaimana kita menganalisis deskripsi statistik menggunakan SPSS. Kita coba buka software SPSS ya. Ini yang saya install, SPSS 24. Nah, kita buka. Nah, kalau terbuka seperti ini, kita close ya. Di SPSS ini ada menu variable view sama data view. Di sini saya mempunyai data di Excel yang nanti saya coba analisis menggunakan SPSS. Jadi di sini masih menyambung dengan yang awal tadi, bahwa ini ada pengukuran ya. Dari stasiun ada 21 stasiun, ada beberapa data cuman di sini. Kalau tadi hanya 1, ini ada 3 data. Yang pertama ini karbon permukaan, kemudian ini karbon bawah permukaan atau akar, kemudian ini karbon tanah, data karbon tanah. Nah, gimana kita menganalisis data ini menggunakan SPSS seperti yang sebelah kanan. Nah, pertama kita ke variable view ya. Nah, kita berikan di sini pertama informasi. Di sini ada 3 jenis data, karbon permukaan, karbon akar, sama karbon tanah. Ini kita ketik dulu. Ini ya, ini sebagai headernya. Kita ketik ini karbon permukaan. Nah, pada ini header ini tidak boleh ada spasi. Nah, karena kalau ada spasi dia tidak akan bisa terbaca ya. Kemudian ini karbon akar. Nah, misalnya saya coba pakai spasi akar, nah dia nggak bisa. Nah, sehingga di sini saya ulangi bahwa ini karbon akar tanpa spasi. Nah, kemudian ini karbon tanah. Kita
Kemudian setelah 3 data ini kita harus tahu bahwa di sini ini tipenya apa, tipe data apa. Nah, ini tipe datanya numerik semua, sehingga kita pilih numerik di sini. Kemudian ini weightnya ini biarkan, kemudian ini desimalnya, berapa angka di desimalnya, ini kita bikin 2. Nah, kemudian kalau kita lihat ke data view, nah ini sudah akan terlihat di sini datanya. Ini karbon permukaan, karbon akar, sama karbon tanah. Nah, kemudian bagaimana kita memindahnya ke sini? Tinggal di Excel ini kita blok ya datanya, hanya datanya saja. Ctrl C, kemudian kita ke sini Ctrl V. Ya, langsung dia akan tercopy. Ya, jadi untuk stasiunnya tidak perlu karena ini sudah ada identifikasi di sebelah kiri 1 sampai 21. Kemudian bagaimana kita menganalisis deskripsi statistiknya? Kita ke analisis, kita pilih ini deskripsi statistik, kemudian ini deskriptif. Ya. Nah, di sini ini ketiganya kita masukkan ya. Klik sini kita masukkan karena ketiga-tiganya langsung kita analisis. Ini. Kemudian di sini ini pilih option ya. Option ini analisis apa saja yang mau kita analisis di sini. Sini kalau semua min, sum ya, jumlah, kemudian standar deviasi, minimum, maksimum. Nah, kalau varian sering kita analisis, kita centang semua. Ini kurtosis, quickness ya, kita centang semua kalau yang akan dianalisis. Kemudian kita oke ya. Kemudian setelah itu baru untuk style sama bootstrap ini tidak usah ya, default saja. Kemudian ini bisa langsung kita oke. Nah, ini. Jadi ini adalah deskripsi statistik dari ketiga data tersebut. Kita bisa lihat. Ya, ini range, means, minimum, sum ya, kemudian means ya, standar errornya, variance, quickness, kurtosis. Jadi kita bisa melihat hasilnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.